Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore sahabat ternak ya. Ini saya akan membuat kandang BSF dengan kandang ayam yang luar biasa. Ya, ini kandang ayamnya kayak kaprak, maaf teman-teman. Nah, di sini yang akan saya buat sebagai tempat lalat BSM. Sini tempat media lalat BSM. Ini sudah jadi lalat BSM nya, sudah jadi purba dewasa. Boleh kita lihat. Mungkin di sini tidak kelihatan teman-teman sahabat ternak. Nah, ini aja sudah jadi purba dewasa. Jadi purba dewasa. Ini akan saya buat kandang BSF. Udah berapa hari lagi ya akan jadi sahabat ternak. Sudah banyak jadi purba dewasa. Jadi saya akan menggunakan bahan bekas saja. Yang pertama, untuk menjaringnya saya menggunakan kelambu yang sudah tidak dipakai ya, kelambu yang sudah tidak dipakai sahabat ternak. Disinilah. Oke sahabat ternak, kita akan membuatnya. Ini peralatan yang saya gunakan untuk supaya lalat BSF nya bisa keluar masuk ke dalam ruangan sini. Jadi ruangan ini akan saya tebok untuk tempat peteluran dia. Ini akan saya gunakan juga. Oke ya teman-teman sahabat ternak. Ya kandang ayamnya. Ini alat BSF juga yang saya gunakan saya buat pakai dedak, mohon maaf. Baru berumuran sekitaran 5 hari lah salahnya. Sahabat ternak, bisa kita lihat lalat BSF nya masih kecil, banget, masih larva anak-anak. Oke, kita akan lanjut buatnya macam apa teman-teman sahabat ternak. Oke, kita saksikan. Kita harus membuat lubangan peralon ini supaya bisa lalat BSF nya keluar menuju ruangan yang sangat besar ini supaya bisa bertelur. Oke ya sahabat ternak, seperti inilah. Ini supaya saya menggunakan peralon yang bekas yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi ini akan kita buat lawang di sininya. Jadi dia akan keluar, akan masuk ke dalam ini, dia akan keluar ke sini. Dia pembesaran lalat BSM, indukan lalat BSM. Oke. Mohon maaf teman-teman sahabat ternak, soalnya saya hanya sendiri. Jadi saya megang HP ini saya sendiri saja. Jadi saya harus menggunakan pekerjaan satu baru saya masukkan lagi ke videonya. Oke. Macam inilah sahabat ternak, yang sangat minim biaya saja, alat apa adanya. Kemudian kita harus mengukur tinggi ini. Tinggi ini sahabat ternak, berapa tingginya? Sekitaran 60 cm. Oke sahabat ternak, mungkin jadinya seperti ini. Ini akan kita beri kelambu kasa
Ini udah akan jadi kita akan mengolah di sini lagi. Kita akan masang kelambunya. Oke. Nah, sahabat ternak, apabila ada kelambu bekas koyak, kalian akan tampal saja dengan menggunakan jarum. Mengapa saya menggunakan kelambu, sahabat ternak? Saya ingin membagikan suatu pengalaman ataupun suatu pelajaran, karena supaya ilmu bisa bermanfaat, terutama itu keduanya kita ya menghemat biaya juga, sahabat ternak. Karena kelambu yang sudah tidak digunakan bisa kita manfaatkan sebagai tempat lalat BSM. Nah, jadi yang koyak kita tampal saja, sahabat ternak. Oke, sahabat ternak, ini larva dewasa akan masuk ke sini jadi lalat BSM. Jadi kenapa saya menggunakan kelambu, sahabat ternak? Karena bukannya saya tidak mampu untuk membeli kasa biru, saya mampu, tetapi saya ingin minimkan biaya saja, karena hanya modal nekat dan modal semangat saja kita bisa berkembang dalam ternak. Oke, kita akan jadikan, sahabat ternak. Ini sudah jadi. Yang saya gunakan kelambu bekas yang pembagian dari pemerintahan, mungkin sahabat ternak semuanya tahu. Jadi ini sahabat ternak, ini sudah, yang ini kan sudah jadi kita ini untuk pembesaran lalat kita, lalat BSM akan memproduksikan telur BSM. Jadi sahabat ternak, mengapa saya menggunakan kelambu buruk? Bukannya saya tidak mampu untuk membeli kasa biru itu. Wah, saya mampu. Tapi ini kita ambil pelajarannya, teman-teman, sahabat ternak. Mengapa saya menggunakan kelambu? Karena kelambu ini pertama sangat murah. Keduanya, karena kelambu ini sangat tidak digunakan. Jadi kita manfaatkan saja, sahabat ternak. Karena minimnya biaya kita bukannya, terutama seperti saya, pastinya minimnya modal. Mungkin kita tuh ada yang levelan atas, orang kaya, setengah, sangat miskin itu. Tapi kalau kita menggunakan segini, nanti kita bisa memperhatikannya, kekurangan dan kelebihan kita apa, supaya bisa kita membuat pelajaran bagi kita. Jadi minimnya biaya yang kita keluarkan hanya kelambu saja, hanya beli paku. Ini saya buat ini karena ayam di sini tidak menjadi telurnya. Jadi saya ingin memanfaatkan suatu di bidang ini, ingin pembuatan BSM, lalat BSM. Jadi mengapa saya buat seperti ini, teman-teman, sahabat ternak? Terutama ini jadi larva dewasa, lama-kelamaan kita kasih makan, terus dia akan menjadi di lalat BSM. Lalat BSM insya Allah dia akan keluar lewat jalan ini, dia akan menuju tahap pembesaran. Jadi kita di sini akan saya lubangin produksi telur, larva telurnya. Nah, ini kita manfaatkan saja kelambu ini. Jadi apabila ada yang koyak, sahabat ternak, seperti ini bolong, kita pakai jarum saja, kita sulam. Ya, sahabat ternak, mengapa saya buat kantung di sini? Karena di sini akan saya taruh pembuatan ini kan sudah jadi lalat BSM-nya. Jadi ternak, mengapa saya lubangin di sini?
karena supaya lalat BSM-nya bisa bertelur, saya lubangi di sini ya, seperti ini. Sahabat ternak, ini kan belum jadi saya hanya ingin memperlihatkan saja. Nah, ini yang untuk petelur lalat BSM. Jadi kita buat bolongan di sini supaya dia masuk ke dalam ini, dia akan bertelur. Oke, nah, ini manggar ya sahabat ternak, dari pohon kelapa. Jadi beginilah sahabat ternak, sudah ada induan, dia akan mau bertelur dengan rangsangan yang saya buat untuk peteluran lalat BSM dari dedak ataupun bekatul sama Raiko sama dengan Yako. Nah, itulah. Jadi di sini. Oke, sahabat ternak, jadinya macam inilah sahabat ternak. Ini. Jadi kita supaya menghindari, supaya tidak kelihatan ayam, kita menggunakan karung yang bekas yang sudah kita belah bagi dua. Ya, jadinya seperti ini supaya tidak kelihatan ayam. Ada lalat BSM, tinggal kita ingin memantaunya, tinggal buka karungnya, kelihatan. Ini hampir jadi sahabat ternak, tapi mungkin sebentar lagi ya menjadi lalat BSM kita. Alhamdulillah sahabat ternak, akhirnya jadi juga tempat lalat BSM, induan BSM. Jadi mengapa saya lindungi pakai karung sahabat ternak, karena supaya tidak kelihatan ayam-ayam saya, menghindarinya, maka saya gunakan karung untuk menutupinya. Saat saya perlu memberi makan BSM, saya tinggal buka saja. Oke, saya naikkan ke atas. Ini makanya saya hanya seperti ini supaya bisa saya memantau. Oke, kuncinya hanya paku saja sahabat ternak. Bisa kita lihat. Oke. Ya. Inilah BSM kita yang sudah jadi. Ini saya mengambilnya dari alam, tapi saya ingin supaya dia tidak jadi lalat BSM-nya langsung ke media saya, makanya saya buat ini lalat BSM-nya sahabat ternak. Dia sangat berbulu. Aja maka akan, kalau misalnya dia jadi, dia akan lewat sini. Oke, terus kita bisa memantaunya, tinggal buka karungnya saja. Kalau misalnya lalat BSM sudah jadi, ini pintunya lalat BSM, pintu lalat BSM yang saya buat supaya bisa ngasih pakan ke lalat BSM-nya. Oke, ini apa saya beri lubang ini supaya lalat BSM-nya bisa bertelur. Belum saya lubangi sahabat ternak. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya dapat berbagi kepada sahabat ternak. Jangan lupa komen dan share. Hidupkan notifikasi loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.